Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut lagi untuk materi perkuliahan kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana mengenalkan materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada siswa madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar. Jadi sebagai mahasiswa calon guru di MI ataupun SD, penting bagi kita untuk memahami cara menyajikan materi ini secara menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan tahapan berpikir anak. Jadi, mengajar siswa SD atau MI tentang konsep penjumlahan dan pengurangan sebaiknya dilakukan dengan cara yang konkret dan menyenangkan. Sebab siswa SD khususnya yang berada pada bangku kelas awal, itu mereka masih berada pada tahap berpikir operasional konkret. Tahapan berpikir operasional konkret ini artinya mereka masih sangat minim kemampuannya untuk berpikir secara abstrak. Oleh karena itu, dalam mengenalkan konsep yang baru termasuk tentang penjumlahan dan pengurangan, perlu kita sebagai guru untuk mengenalkannya dengan cara atau hal-hal yang kontekstual ataupun konkret, sehingga dapat lebih mudah bagi mereka untuk memahaminya. Nah, berikut ini akan dibahas beberapa cara efektif yang bisa kita gunakan dalam mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan pada siswa SD ataupun MI. Yang pertama yaitu dengan menggunakan benda konkret atau benda nyata. Jadi sebelum menggunakan angka, jadi sebagai guru jangan langsung kita dalam mengajarkan materi penjumlahan atau pengurangan kepada siswa itu langsung menanyakan 2 tambah 3 berapa. Itu kan kita langsung menggunakan angka dan simbol-simbol yang memaksa mereka untuk berpikir langsung secara abstrak. Jadi sebaiknya kita awali dengan menggunakan benda konkret. Bisa juga diselingi dengan permainan dengan menggunakan benda-benda nyata. Ada banyak benda yang bisa kita manfaatkan, tentunya benda-benda yang tidak asing ya bagi siswa. Misalkan ada kancing baju, di sini kan menggunakan kancing baju, ada 4 kancing baju, kemudian ditambahkan 5 kancing baju, kira-kira hasilnya berapa. Nah, nanti siswa akan menghitung jumlah keseluruhannya, itulah hasil penjumlahannya. Kemudian bisa juga menggunakan benda lainnya seperti kelereng, permen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan benda yang konkret, mungkin di dalam kelas media kita terbatas sebagai guru, kita bisa juga mengilustrasikannya dalam bentuk gambar. Jadi kita bisa menggunakan gambar-gambar yang menarik yang diketahui oleh siswa seperti buah-buahan, hewan, atau benda favorit siswa lainnya. Misalkan ya, kita gambarkan di papan tulis ada 4 apel, katakanlah ini ada 4 apel. Bisa ditambahkan juga dengan cerita, misalkan si Budi memiliki 4 apel, kemudian kakaknya memberikan tambahan 2 apel lagi. Nah, gini. Nah, dari sini kita minta siswa menyebutkan kira-kira berapa jumlah apel Budi sekarang. Jadi bisa diajak dulu menggunakan gambar-gambar yang menarik. Jadi di sini total apelnya ada 6 dan lain sebagainya, bisa menggunakan gambar hewan dan lain-lain. Kemudian cara yang ketiga yaitu menggunakan jari tangan siswa. Jadi jari ini sangat efektif khususnya untuk siswa kelas 1 ataupun kelas 2 SD. Jadi ajarkan mereka menambah dengan menunjukkan jumlah di jari mereka. Misalkan 3 ditambah 2, maka bisa menggunakan jari. Namun kan di sini jari ya, khususnya kalau di dalam kelas mungkin hanya bisa menggunakan jari tangan, jadi terbatas jumlahnya hanya sampai 10 saja. Nah, kalau sudah lancar menggunakan jari dan mencoba menggunakan angka yang lebih besar, mungkin bisa menggunakan juga alat bantu seperti sempoah. Sempoah ini dia bisa sampai 100 bilangan. Jadi anak bisa menggunakan alat bantu ini untuk bisa memahamkan mereka terkait konsep penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang keempat, sebagai guru dalam mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan, kita juga bisa menggunakan berbagai permainan edukatif. Jadi diantaranya ada ular tangga dengan dadu. Jadi setiap langkah maju itu yang ditunjukkan oleh mata dadu itu menunjukkan jumlah penjumlahan. Kemudian bisa juga menggunakan kartu angka atau juga bisa menggunakan congklak. Jadi congklak ini merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia ya. Jadi bentuknya seperti ini. Salah satu permainan tradisional di Indonesia bisa kita bawa ke dalam kelas untuk mengenalkan konsep pengurangan dan penjumlahan. Jadi congklak ini bisa dibuat juga dengan menggunakan barang-barang bekas oleh guru ataupun mungkin dibeli yang sudah jadi juga bisa. Jadi cara penanaman konsepnya untuk mengenalkan konsep penjumlahan bisa dengan menambahkan biji yang akan ditambahkan di setiap lubang. Kemudian untuk mengenalkan konsep pengurangan bisa dengan mengambil biji, tentunya dengan cara-cara yang menarik, bisa diselingi dengan cerita, skenario, dan lain sebagainya. Intinya dengan cara menggunakan alat bantu permainan edukatif ini bisa membantu anak untuk bisa memahami konsep dari pengurangan dan penjumlahan.
Nah, cara yang kelima ini adalah menggunakan garis bilangan. Jadi kalau misalkan siswa sudah mulai lancar menggunakan benda-benda yang konkret, kita sebagai guru bisa mulai mengantarkan siswa untuk berpikir mulai ke arah yang abstrak dengan menggunakan garis bilangan. Jadi dalam matematika, garis bilangan ini adalah garis lurus horizontal yang merepresentasikan letak bilangan real. Jadi bilangan real ini semua bilangannya, bilangan bulat, bilangan asli, bilangan positif, negatif, pecahan, bahkan desimal itu ada tempatnya pada garis bilangan real. Dan semua bilangan dalam satu deret dapat direpresentasikan dalam garis bilangan. Garis ini memanjang tanpa batas di kedua ujungnya. Jadi karena nilai bilangan positif dan negatif itu tak hingga, maka dia tak terbatas ujungnya. Maka ini ada gambar panah seperti ini di ujung garis kiri dan kanan menunjukkan bahwa garis bilangan ini masih panjang ke sana dan tidak terbatas. Jadi dia terbuka terus sampai tak hingga. Nah, garis bilangan ini merupakan acuan untuk membandingkan dan mengurutkan angka-angka. Jadi kalau pada garis bilangan untuk penjumlahan itu ada aturannya. Misalkan untuk penjumlahan berarti dia maju, kemudian untuk pengurangan mundur. Nah, di garis bilangan ini anak juga perlu untuk memahami bagaimana untuk menggambarkan garis bilangan ya. Apa saja yang ada pada garis bilangan. Jadi di sini pada garis bilangan ini ada bilangan 0, kemudian ada bilangan positif ke arah kanan, kemudian ada bilangan negatif ke arah kiri. Nah, misalkan kita memberikan contoh kepada anak 2 ditambah 3 itu hasilnya berapa, berarti kita tempatkan dulu posisi kita ada pada angka 2 di garis bilangan. Jadi misalkan kita sudah gambarkan garis bilangan, posisi kita ada di angka 2, kemudian ditambah 3 berarti kita maju sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 5. Kemudian kalau misalkan untuk pengurangan, kalau pengurangan itu mundur misalkan ya, misalkan 5 dikurangi 2, berarti tempatkan dulu posisi kita pada angka 5 di garis bilangan. Kemudian karena dia kurang berarti mundur sebanyak 2 langkah, 1, 2, dan di sini hasilnya adalah 3. Ini cara menanamkan konsep dengan menggunakan garis bilangan. Kalau misalkan mau lebih kreatif lagi, bisa garis bilangan ini bisa dibuat sebagai media ya, kemudian diberikan gambar-gambar, kartun, dan lain sebagainya. Intinya medianya ini bisa maju dan mundur, yang intinya adalah menanamkan konsep dari penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Ini coba kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan, karena biasanya kalau konsepnya kita kurang kuat, bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini, biasa masih ada saja yang salah kalau konsep tentang penjumlahan dan pengurangannya kurang kuat. Jadi di sini coba kita selesaikan dengan garis bilangan. Di sini butuh 3 ditambah 5 ya. Jadi misalkan di sini kita gambar 0. Di sini negatif ke sebelah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup. Kemudian 3 ditambah dengan 5. Jadi posisi kita ada di sini ditambah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 8. Jadi kita ada 5 langkah, maka hasil dari 3 ditambah 5 ini adalah 8. Kemudian ini minus 3 ditambah dengan 5. Seringkali juga masih banyak juga yang keliru kalau sudah berhadapan dengan angka yang negatif ya. Jadi misalkan di sini minus 3 ya ditambah dengan 5. Ini minus 1, minus 2, minus 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini cukup ya, kita butuhkan untuk menjumlahkannya. Minus 3 posisi kita ada di sini, kemudian ditambahkan dengan 5, berarti harus maju 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 langkah, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 2 seperti ini. Lalu bagaimana misalkan ya kalau 3, coba kita mencoba dengan negatif ya, angka negatif. Misalkan minus 3 dikurangi 2 sama dengan, jadi kita gambar lagi garis bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, dan seterusnya. Di sini minus 3 berarti posisi kita ada di sini, dikurangi 2, kurang berarti dia mundur. Kalau maju ke depan, mundur ke belakang, berarti dikurangi 2, 1, 2.
1, 2, maka hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu. Jadi mudah ya, kalau ketemu dengan angka negatif dan positif, mudah untuk siswa mengetahui hasil penjumlahan atau pengurangannya. Intinya pada garis bilangan itu, operasi penjumlahan berarti maju ke arah kanan, kalau misalkan pengurangan berarti mundur ke arah kiri. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya untuk materi ini ya, bagaimana mengenalkan konsep penjumlahan dan pengurangan kepada siswa. Jadi jika siswa SD sudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan melalui benda-benda konkret, maka mereka akan lebih mudah membayangkan proses hitung tersebut di dalam pikirannya. Artinya mereka sudah mulai bisa berpikir secara abstrak, dan seiring waktu dan banyak latihan, maka perlahan mereka akan terbiasa melakukan operasi hitung baik penjumlahan atau pengurangan tanpa menggunakan alat bantu, tapi sudah melalui pikiran mereka, jadi secara abstrak, karena mereka sudah memiliki pemahaman yang kuat ya, terkait konsepnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.